Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan ini cukup panjang ya, jadi mohon sabar juga ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai jam 12 lah. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika membahas tentang berapa sebenarnya mukjizat yang dimiliki Rasul itu, beliau sampai mengatakan jumlahnya 1000 lebih. Jadi Rasul itu diberikan 1000 lebih mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi. Kenapa? Apa alasannya? Karena di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi adalah Nabi diutus kepada seluruh manusia. Beda dengan para nabi diutus kepada kaumnya saja. Ketika para nabi diutus kepada kaumnya, maka mukjizat yang diberikan pun akan disesuaikan dengan adat istiadat kaumnya. Contohnya, mukjizat Nabi Musa. Adat istiadat kaumnya di zaman Nabi Musa, mereka suka mempelajari sihir. Sehingga mukjizat yang diberikan kepada Musa mirip-mirip sihir. Tapi bukan sihir dia mukjizat. Di antaranya tongkat bisa menjadi ular, kemudian tangan dimasukkan ke pesak jadi bercahaya gitu ya. Kemudian dipukulnya tongkat ke lautan jadi terbelah gitu ya. Ataupun contoh yang lain, mukjizat yang diberikan kepada Isa bin Maryam. Karena di zaman itu kan zaman kejayaan perobatan. Banyak ditemukan obat-obatan sehingga mampu menyembuhkan banyak penyakit. Maka di antara mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan penyakit. Bahkan ada yang lebih hebat, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Atau contoh mukjizat Nabi Saleh. Di zaman Nabi Saleh, orang suka mahat batu. Ya kan, dimasukkan mereka buat istana kan, karena mereka keturunan kaum Ad. Jadi orangnya kuat-kuat, gede-gede, mereka membuat istana-istana dari batu, bukan untuk ditempati, hanya kegemaran saja. Sehingga mukjizatnya pun ada mengait dengan batu, minta dikeluarkan unta dari batu, gitu ya. Lah, kalau Nabi SAW berbeda. Nabi itu diutus kepada semua manusia, yang adat istiadatnya satu daerah dengan daerah itu kan berbeda-beda. Satu negara itu dengan negara lain berbeda-beda. Sehingga wajar mukjizatnya itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang berkaitan dengan masalah perobatan, ada yang berkaitan ya semacam keanehan-keanehan macam sihir tapi bukan sihir mukjizatnya. Atau menghabarkan sesuatu yang gaib menjadi sebuah kenyataan. Dan banyak lagi nanti kita akan kaji, walaupun malam ini sekenanya sajalah. Kalau kita bahas semuanya, saya sendiri sudah merangkum di sini sekitar 100 lebih mukjizat yang saya tulis di sini. Makanya mudah-mudahan bisa selesai malam ini secara singkat tapi padat. Pertama, kita urut dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ini mukjizat besar bagi Nabi, karena tidak pernah diberikan kepada para Nabi yang lain. Hanya Nabi lah yang pernah di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai di Sidratil Muntaha. Paling tinggi para Nabi di langit ke-7, Ibrahim kan itu ya. Kemudian di langit ke-6 ada Nabi Musa. Di langit ke-5 ada Nabi Harun. Kemudian di langit ke-4 ada Idris. Langit ke-3 ada Nabi Yusuf. Langit kedua ada Harun dan ada Yahya dan Isa. Di langit pertama Adam. Jadi paling tinggi sampai langit ke-7 saja.
Tapi Nabi SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Ini kan mukjizat besar yang tidak dimiliki oleh para nabi. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa karena di saat itu Nabi SAW sedang kesulitan berdakwah. Bagaimana tidak, di Mesir, di Mekah dia diusir, kemudian dia mencoba ke Taif. Orang Taif pula kurang lebih dengan orang Mekah gitu ya. Mereka pun ganas juga melempari Rasul, sehingga Rasul SAW seolah-olah sudah tidak ada tempat untuk berdakwah. Lah saat sesak dadanya Nabi SAW inilah, maka Rasul dihibur Allah untuk melihat kekuasaannya, supaya makin mantap lagi. Lah sejak itulah, maka Rasul SAW di hari ketika kesedihan menumpuk, istri meninggal, paman meninggal gitu ya, maka Rasul 1 tahun sebelum hijrah di Isra Mi'rajkan. Dan ini mukjizat yang pertama. Kemudian mukjizat yang kedua, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan ini atas permintaan orang-orang Quraisy sebenarnya. Jadi orang-orang Quraisy kafir itu datang kepada Rasul dan mengatakan, kalau engkau seorang nabi, buktikan mukjizat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian kehendaki? Tiba-tiba mereka menginginkan bahwa bulan itu dibelah jadi 2. Kan luar biasa ya. Kalau ada yang mengatakan Musa alaihi salatu wassalam mampu membelah lautan, mukjizatnya dengan tongkat, Nabi pula lebih hebat dibandingkan Musa. Bukan lautan yang dibelah, bulan dibelah dia gitu kan. Dan itu juga disyaratkan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, ketika bulan terbelah menjadi 2, di mana potongannya, belahannya turun di atas Jabal Abi Qubais dan belahannya tetap di langit dan disaksikan seluruh manusia. Kalau mukjizatnya Nabi Musa kan disaksikan orang-orang yang hadir di situ saja kan, ketika terbelahnya lautan. Tetapi mukjizatnya Rasul disaksikan semua manusia, itu pun disangka sihir. Masih saja dituduh bahwa itu bukan mukjizat tetapi sihir. Kemudian yang ketiga, nab'ul ma min baini asabihi, di mana keluar air memancar dari jari jemari Nabi SAW. Dan ini bukan kali pertama, berkali-kali peristiwa seperti ini. Dan itu sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah ketika perjanjian Hudaybiyah. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam di bumi linglung atau Ardutih, ketika Bani Israel diuji oleh Allah karena mereka tidak mau jihad membebaskan Palestina, maka mereka akhirnya diadab oleh Allah, tidak bisa keluar dari negeri itu. Dan negeri itu padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman gitu ya. Sehingga ketika mereka meminta makanan, Musa alaihi salatu wassalam berdoa, turunlah manna dan salwa. Kemudian mereka pengen minum, maka Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka keluarlah 12 mata air, 12 aina gitu ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memukulkan ke batu, justru air keluar dari jari-jarinya. Sampai ketika itu Jabir bercerita, kami ketika di Hudaybiyah itu air sedikit, untuk berwudu tidak cukup, minum pun tidak cukup. Akhirnya kemudian air yang tinggal 1 bejana itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan jari-jarinya, kemudian para sahabat wudu, orang sebanyak itu tidak habis-habis itu airnya, keluar dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya Haninul Jada'i, di mana mimbar tempat Rasul yang biasa naik di situ tiba-tiba menangis. Jadi kisahnya begini, ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini yang pernah berjumpa dengan Dajjal ya, di sebuah pulau ketika terdampar kapalnya, kemudian berjumpa dengan binatang yang berbulu, kemudian diarahkan, tiba-tiba ada orang yang dirantai, kemudian dialog, ketakutan, akhirnya kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari pun berusaha keluar dari pulau itu. Lah ketika itu kemudian dia pun beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini punya keahlian. Dia kan dulunya Nasrani masuk Islam karena dia memang seorang pelaut. Jadi punya keahlian mampu membuat mungkin zaman sekarang ini petromak gitu ya untuk cahaya ini. Kan nggak ada listrik di zaman itu. Dialah yang pertama menerangi Masjid Nabi. Kemudian dia karena pandai membuat perahu, jadi dia buatkan mimbar bagi Nabi. Sehingga karena Rasul sudah tidak lagi di pelepah kurma yang biasa beliau naik, karena sudah ada mimbar baru. Jadi ketika Rasul kemudian perdana naik mimbar itu, tiba-tiba pelepah kurma yang biasa Rasul berdiri di situ menangis. Dan itu kedengaran para sahabat. Ya, kemudian Nabi SAW turun, kemudian mengelus pelepah itu, kemudian diam. Kata Rasul, kalau aku diamkan maka dia akan menangis sampai kiamat. Itu kan. Kami menunjukkan bahwa ini mukjizat Nabi SAW, sampai kayu saja menangis gara-gara sudah tidak diinjak Rasul SAW untuk berkhutbah. Ini juga mukjizat Rasul SAW. Kemudian juga taslimul hajar, di mana bebatuan dan juga asjar pepohonan mengucapkan salam kepada Rasul. Dan peristiwa seperti ini bukan kali pertama, tapi berulang-ulang. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi pun, di mana batu dan juga pepohonan itu mengucapkan salam. Dan itu dilihat dari pengakuan Maisarah. Maisarah itu pembantu Khadijah, bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Jadi Maisarah ini kan disuruh oleh Khadijah sebelum menikah, disuruh untuk menemani Rasul berdagang ke Syam. Dan Khadijah mengatakan kepada Maisarah, catat segala sesuatu peristiwa yang kau dapati selama berjalanmu dengan Muhammad itu. Lah, salah satu catatan yang dilaporkan kepada Khadijah adalah dia mengatakan, aku melihat sepanjang jalan mulai dari Mekah menuju Syam, awan menaungi kami dan kami tidak pernah kepanasan di padang pasir. Kemudian yang kedua, setiap melewati pepohonan dan juga bebatuan, maka terdengar suara salam kepada Nabi SAW. Dan itu juga menjadikan mukjizat. Mungkin bahasa para ulama, kalau keanehan sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul disebut irhasat namanya ya. Irhasat. Tapi kalau sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul disebut mukjizat. Ada irhasat, ada mukjizat. Kalau irhasat itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kalau mukjizat setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi ada yang tidak membedakan, dua-duanya mukjizat. Dan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul saja sudah banyak keanehan gitu ya. Di antaranya perang Gadah gitu kan. 50 hari setelahnya lahirlah Nabi. Kemudian juga ketika diangkat menjadi anak susuan Halimah Sa'diyah gitu kan. Itu kan sepanjang perjalanan itu banyak keanehan tuh. Di mana Atan, unta kurus yang ditunggangi Halimah itu, padahal dia datang paling belakang, tiba-tiba pulang paling pertama sampai gitu. Untanya enggak capek, enggak lelah, karena yang menunggangi adalah calon seorang nabi. Kemudian juga di antara mukjizat beliau adalah himayatul malaikati lahu, di mana malaikat senantiasa menjaga Nabi. Suatu ketika Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, sesumbar di hadapan orang-orang Quraisy. Coba saja kalau kita lihat Muhammad sholat di hadapan Ka'bah, aku tunjang lehernya. Dan itu para pemuda orang-orang Quraisy rupanya baru ngomong begitu, betul-betul Rasulullah datang. Kemudian betul-betul sholat di Ka'bah situ. Jadi orang-orang ini penagih janji Abu Jahal. Abu Jahal, tadi kau ngomong apa tadi? Kalau si Muhammad itu sedang sholat dan posisinya sujud, kau akan tunjang lehernya. Dia sedang sholat tuh. Betul-betul dilaksanakan sama Abu Jahal. Tiba-tiba mendekat Nabi SAW, kemudian hampir kakinya menginjak leher, tiba-tiba dia yang terpental dengan sangat jauh sekali. Dan dia pun ketakutan. Sehingga dia tidak berani mendekat Rasul. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, anak-anak muda di sekitar itu, heran gitu. Ada apa? Apakah kau tidak jadi wahai Abu Jahal untuk menginjak leher si Muhammad itu? Ini pengakuan Abu Jahal sendiri. Dia mengatakan, aku tidak bisa. Fa inni ra'aitu la khandaqan wa haulan wa ajnihatan, kata dia. Demi Allah, aku tidak bisa mendekati dia karena antara diriku dan dirinya ada parit api yang sangat besar menakutkan dan seolah-olah aku dihempas sayap, katanya.
Kata Nabi SAW, laudana minni lahtatafannahul malaikatu udwan. Coba dia sekali lagi mendekati diriku, tentu malaikat akan mematah-matahkan semua badan dia, katanya. Dari sini turun ayat, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ya. Ini juga mukjizat Nabi SAW, penjagaan para malaikat. Kemudian juga diantara mukjizat Nabi SAW adalah sama'u li ahlil kubur. Rasul bisa mendengar atau diperdengarkan orang-orang yang diadab di kuburan. Jadi suatu ketika Rasul lewat, tiba-tiba kemudian ada dua kuburan itu, Nabi berhenti di situ. Sahabat heran gitu, ada apa? Rupanya Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua. Kemudian ditancapkan satu di kuburan yang satunya di kuburan yang satunya. Kemudian Rasul menceritakan, tadi aku mendengar suara dua orang ini sedang diazab dan berteriak-teriak kesakitan. Maka aku tancapkan pelepah ini, mudah-mudahan sebelum kering bisa meringankan azabnya, kata Rasul. Tetapi ini khususiyah Nabi ya. Ini khususiyah Nabi, jangan pula ditiru. Biar umpamanya nggak diazab, tanami pula pohon pisang di situ. Gitu. Kita kan nggak dengar orang yang dikubur diazab. Kalau antum mengikuti cara Nabi, antum suudon sama orang yang dikubur. Gitu ya. Boleh jadi dia sedang mendapatkan nikmat kubur kan, ngapain antum tancap-tancap pohon pisang di situ? Artinya bahwa ini khususnya Nabi SAW. Kemudian juga diantara mukjizat Rasul ihtijaj Jabalil Uhud. Jadi suatu ketika Rasul bersama Abu Bakar dan Umar serta Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu naik di atas Bukit Uhud. Tiba-tiba ada lini, ada gempa gitu ya, bergegar itu Bukit Uhud itu. Jadi Nabi SAW tiba-tiba berhenti. Abu Bakar berhenti, Umar berhenti, Utsman juga berhenti. Karena bagaimanapun di atas gunung kemudian gempa kan takut nih kan. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Uhud, tenang wahai Uhud, tenang. Fa inna alaika siddiqun wa syahidan. Di atas kamu ada siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan ada dua orang yang akan mati syahid. Ya kan? Dan betul rupanya Umar mati syahid, dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'. Dan Utsman juga mati syahid, dibunuh oleh kelompok Sabaiyah. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menenangkan bukit itu. Tiba-tiba kemudian bukit itu langsung tenang. Dan ini terulang ketika Rasul berada di Bukit Hira. Jadi dua kali kejadiannya. Pertama di Bukit Uhud, yang kedua di Bukit Hira. Kasusnya sama. Kata Rasul, uskut ya Jabal, diam kau gunung. Tiba-tiba diam. Nah, ini mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga diantaranya adalah syifa'u ba'di ashabihi ala yadaihi biidnillah. Rasul bisa mengobati dengan kedua tangannya sahabat-sahabat Rasul. Dan ini beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus dalam perang Uhud. Abi Qatadah radhiyallahu an pernah kemudian matanya kena pedang sehingga keluar kelopak matanya. Kemudian dipegang tuh. Kemudian menghadap Nabi SAW. Diambil lagi bola matanya, dimasukkan lagi. Kemudian kata sahabat, aku tidak pernah melihat mata seindah Abi Qatadah, katanya. Gitu ya. Ya, kalau kita mana bisa masukin mata, makin buta kan. Kemudian juga kisah Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Khaybar itu kan peperangan terakhir melawan Yahudi. Karena perang melawan Yahudi itu kan 4 kali di Madinah itu ya. Pertama perang Bani Qunaiqah, kemudian perang Bani Nadir, kemudian perang Bani Quraidah setelah perang Ahzab, kemudian terakhir perang Khaybar. Dan itu last lah Rasul mengusir orang Yahudi di Madinah itu ketika perang Khaybar itu. Lah Yahudi kan suka membuat benteng mereka. Jadi daerahnya itu dibentengi. Sehingga sulit menembus benteng itu sulit sekali gitu ya. Sampai akhirnya Abu Bakar diutus, tidak bisa juga jebol bentengnya. Beberapa orang diutus tidak bisa juga jebol bentengnya. Sampai akhirnya suatu malam Nabi SAW mendapatkan wahyu bahwa besok benteng itu akan jebol. Kumpulkan sama Rasul sahabat-sahabat. Kata Rasul, besok akan ada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan dicintai Allah.
di tangannya bendera kemenangan. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an yang nggak pernah mau jadi pemimpin, dia sampai paling depan seolah-olah ingin ditunjuk Nabi pagi harinya itu. Ya, kata Umar, demi Allah aku tidak mau jadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa? Karena Rasul memberikan muqaddimah, orang yang memenangkan perang ini dia mencintai Allah dan dicintai Allah. Itu masalahnya. Ya kan, orang kan pengen dicintai Allah gitu ya. Akhirnya tiba-tiba Nabi SAW mencari pula orang yang nggak ada di situ. Kata Rasul, "Aina Ali?" Di mana Ali? Katanya. Orang-orang mengatakan Ali sakit matanya dan memarah, wahai Rasul, hampir tidak bisa melihat. Wajar, namanya hidup di padang pasir, kemudian banyak angin, mungkin kelilipan tuh apa kan bisa lah gitu. Makanya orang sana kan suka pakai serban, wajar ya. Serban itu bukan sunnah, itu adat istiadat sana. Ya. Jadi ketika itu Rasul tetap memaksa, datangkan Ali kepada kami. Akhirnya Ali pun dipapah gitu ya, karena sudah parah penyakit matanya. Maka Nabi SAW cukup kemudian meludahi kedua mata Ali dan langsung sembuh. Wah, ini kan ludahnya Rasul jadi obat. Nah, tapi jangan diamalkan ini ya. Ini khususnya Nabi SAW, bahaya kalau udah antum itu. Bisa buta. Taib. Jadi Nabi SAW bisa mengobati, dan itu bagian daripada mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak kasus-kasus seperti ini ya. Kemudian juga Nabi SAW mampu ru'yatu ashabihi min wara'i dhahri. Rasul itu bisa melihat ke belakang persis seperti melihat ke depan. Jadi seolah-olah punya mata di belakangnya itu. Rasul bisa melihat ke belakang walaupun dia tidak menengok seperti kita. Seperti umpamanya kasus ketika Abi Bakrah. Jadi Rasul sedang sholat berjamaah. Abi Bakrah ini hampir ketinggalan rakaat karena ketika masuk ke masjid orang sedang ruku. Karena dia takut tidak mendapatkan ruku, ketika baru sampai di pintu masjid dia sudah takbiratul ihram. Kemudian dia ruku, kemudian jalan sampai saf. Karena takut ketinggalan ruku masalahnya kan. Orang sudah ruku di sana. Kalau saya pamannya seorang sedang ruku mengarah ke sana mungkin sudah i'tidal kan, nggak keburu. Jadi karena takut ketinggalan ruku, jadi dari pintu masjid sudah Allahu Akbar ruku dan jalan sampai ke saf. Sampai selesai sholat dia ikut salam. Kata Nabi SAW selesai sholat, siapa tadi yang jalan sambil ruku? Kok tahu Nabi juga? Ya, sebanyak itu para sahabat satu masjid, macam mana mau lihat? Ya. Tiba-tiba Abu Bakrah mengatakan, "Ana ya Rasulullah," katanya. Maka Rasul mengatakan, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Semoga Allah menambah kesemangatan ibadahmu wahai Abi Bakrah, tapi jangan kau ulangi ya. Jangan kau ulangi gitu ya. Kalimat jangan kau ulangi inilah menjadi khilaf para ulama. Apakah jangan kau ulangi ruku sambil berjalan, ataukah jangan kau ulangi sholatmu, artinya sudah sah gitu ya. Dari sinilah maka khilaf para ulama, apakah orang mendapatkan ruku itu dapat satu rakaat? Dan itulah pendapat yang kuat bahwa orang mendapatkan satu rakaat itu ketika mendapatkan rukunya imam. Ya, dari hadis Abi Bakrah ini pendalilannya. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melihat ke belakang persis seperti melihat ke depan. Kemudian juga di antara mukjizat Rasulullah tauqirul wahsyi lahu sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramuhu. Bagaimana binatang menghargai Rasul. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Anas sedang dibonceng oleh Rasul di atas keledai. Jadi kendaraan Rasul itu kan kalau keseharian Rasul biasanya nunggang keledai. Tapi kalau agak jauh sedikit pakai kuda. Kalau jauh sekali pakai unta, gitu ya. Jadi keledai itu binatang yang paling sederhana. Ya, begitulah kesederhanaan Nabi gitu ya. Kalau bisa antum beli 3 mobil lah ya. Mobil Combat 1 yang jelek gitu ya untuk operasional ya. Kalau yang jauh yang agak cantik sedikit gitu ya. Jadi Nabi SAW suatu ketika membonceng Anas belusukan di ganggang kota Madinah. Tiba-tiba kemudian terlihat oleh seekor unta, dikejar sama unta itu. Orang-orang sudah khawatir, kenapa unta itu mengejar Nabi? Tiba-tiba kemudian unta itu persis menghadang di depan keledai Rasul. Secara tiba-tiba buruk, tiba-tiba sujud unta itu
kemudian menangis, ya kan? Sampai air matanya nampak di pipi unta tersebut. Maka Rasul langsung turun, kemudian mengusap air matanya, kemudian Rasul berteriak, "Man sahib hadal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansor. Datang anak muda dari Ansor. "Ana ya Rasulullah, aku pemiliknya wahai Rasul." Maka Rasul marah dan mengatakan, "Afala tattaqillah ya fulan?" Tidakkah kau bertakwa kepada Allah wahai fulan? Allati mallakakallahu iyaha. Allah sudah kuasakan unta itu kepadamu. Fa innahu syaka alayya. Lihat untamu mengadu kepadaku. Untamu mengadu kepadaku. Fa innaka tuji'uhu wa tut'ibuhu. Engkau hanya bisa mempekerjakan tapi engkau tidak bisa mensejahterakan unta ini. Kau membuat dia letih dan lapar. Nah, unta saja paham kemana harus mengadu. Kadang-kadang kita ini persoalan-persoalan itu tidak paham. Padahal jelas aduan kita ini kepada Allah dan Rasulnya. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bermasalah sebuah perkara, larikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pula lari ke adat pula. Ya, lari ke perasaan, lari ke adat gitu ya. Walaupun adat itu bersinggungan dengan syariat, nggak peduli, dibela-belanya gitu ya. Jadi itulah Islam mengajarkan solusi terbaik itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lo unta ini lo tidak paham apa-apa, tidak berakal pun, tapi dia tahu kemana mengadu. Ini kan sebuah faedah bagi kita bahwa unta ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa solusi dalam setiap permasalahan kita ini hanya ada pada Allah dan Rasulnya. Selain itu tidak akan dapat solusi terbaik. Lah ketika sahabat nih melihat unta ini sujud, protes mereka. Rasul, ini unta nggak berakal. Dia sujud kepadamu. Harusnya kami yang berakal yang sujud kepadamu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Lau amarallah, lau amura an yasjud ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha. Kata Nabi SAW, kalau seandainya Allah perintahkan aku, kalian sujud kepada yang lainnya, maka yang pertama kali kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya haknya, tapi itu pun tidak diperintahkan, ya kan? Ini diantara mukjizat yang ke-14.